Yo nakama, setelah di video sebelumnya saya sudah membahas secara lengkap chapter 6 Boruto The Blue Vortex. Di video kali ini saya akan membahas secara mendetail beberapa poin penting dan menarik, termasuk tentang hipotesis gila Shikamaru yang menyadari bahwa Boruto adalah Uzumaki Boruto. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di chapter 6 ini, akhirnya Shikamaru memutuskan membuka sedikit akal sehatnya untuk percaya kepada hipotesis gila sementaranya, di mana Boruto adalah anak Nanadaime Hokage yang sebenarnya, yaitu Uzumaki Boruto. Hipotesis gilanya ini bukan berdasarkan hasil pemikiran dadakan. Shikamaru pasti sudah mengumpulkan banyak data sejak awal untuk membuat hipotesis yang menurutnya gila seperti itu. Pengumpulan data itu dilakukan sejak Eida menulis ulang ingatan mereka, atau sejak takdir Boruto dan Kawaki ditukar. Sejak saat itu Shikamaru sudah merasakan keanehan dan mulai mengumpulkan data-data atau bukti-bukti untuk mencari tahu ada apa di balik keanehan itu. Tapi sebenarnya keanehan atau kejanggalan seperti apa yang Shikamaru rasakan? Banyak sekali keanehan yang terjadi. Pertama, Naruto dinyatakan tewas karena dibunuh Boruto, tapi di sana tidak ada bukti tewasnya Naruto, bahkan mayatnya pun tidak ada. Jelas ini akan menimbulkan pertanyaan bagi seorang Shikamaru yang pemikir, yang tidak bisa menerima hal apapun tanpa sebuah bukti, di mana bukti itu yang akan menjadikannya sebuah fakta. Lalu keanehan lainnya, Boruto yang dianggap sebagai sosok Kawaki seharusnya merupakan pendatang baru di Konoha, tapi dia terlibat dalam banyak hal bahkan sejak dia bayi bersama keluarga Uzumaki. Bukti nyatanya foto keluarga secara fisik pun banyak terpajang di rumah Naruto. Selain itu, kemarin kita tahu Ino membawakan buku catatan misi-misi yang sudah lama. Ini bisa menjadi keanehan atau bukti tambahan lainnya, di mana dalam buku itu seharusnya kita bisa melihat Boruto yang saat ini sedang menjadi Kawaki sudah menjalankan misi-misi bahkan sebelum kedatangan Kawaki ke Konoha. Boruto yang saat ini menjadi Kawaki pun pasti ada dalam foto kelulusan akademi, dan itu sangat aneh, karena Kawaki datang ke Konoha setelah Boruto lulus dari akademi. Selain itu, pasti masih banyak data lainnya di Konoha yang sangat janggal terkait sosok Boruto yang kini sedang menjadi sosok Kawaki. Ditambah ada keanehan lain dari orang-orang yang tidak terpengaruh kekuatan Eida, seperti dalam chapter pertama Boruto The Blue Vortex, saat Sarada berdebat membela Boruto. Saat itu Shikamaru pasti memikirkan tindakan Sarada yang bertentangan dengan situasi yang sedang mereka alami, di mana Sarada saat itu begitu ngotot untuk membela Boruto yang menurut semua orang sudah menjadi penjahat. Tapi saat itu Shikamaru masih belum mendapatkan banyak data dan bukti kuat lainnya, sehingga dia masih bertindak selayaknya orang pada umumnya. Dia pun masih menjalankan tugas sebagai Hokage yang tidak bisa bertindak gegabah. Akhirnya dia hanya menyimpan tindakan Sarada itu sebagai data dan bukti tambahan yang akan dia akumulasikan untuk membuat sebuah hipotesis gila yang akhirnya di chapter 6 dia ungkap setelah sebelumnya menemukan bukti terakhir paling konkret, yaitu penjelasan Amado kepada Sumire tentang Boruto dan Kawaki, di mana penjelasan itu sesuai dengan apa yang Shikamaru cari, dan itu adalah data terakhir yang dia peroleh yang membuat Shikamaru akhirnya sedikit percaya kepada Boruto dan membantu Boruto melarikan diri dari Konoha. Shikamaru akan memberikan dampak besar bagi Konoha ke depannya. Mungkin dia tidak sekuat Hokage-Hokage sebelumnya dan dia sangat diremehkan di kalangan penggemar, tapi dia akan melindungi Konoha menggunakan pikirannya. Sesuai dengan apa yang dia katakan kepada Boruto, dia akan membantu dengan caranya sendiri. Kepercayaan Shikamaru kepada Boruto pun akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, terutama ketika nanti Boruto menjelaskan segalanya kepada Shikamaru, entah itu terkait kekuatan Eida yang sudah menulis ulang ingatan semua orang, atau terkait musuh yang sedang menanti mereka, yaitu para Shinju yang hingga sekarang masih belum dilaporkan Eida secara resmi kepada Konoha. Entah karena alasan apa Eida hanya menceritakan Shinju kepada Kawaki dan tidak langsung melapor kepada pihak Konoha. Artinya di sini lagi-lagi isu kepercayaan muncul. Konoha pun tidak serta-merta bisa mempercayai Eida. Walaupun Eida memberikan banyak informasi berguna untuk Konoha, tapi tetap saja masih ada yang dia sembunyikan dari Konoha, termasuk situasi yang sedang terjadi saat ini, di mana dia sudah menulis ulang ingatan semua orang. Berbicara tentang Eida dan ketidakpercayaan, ada satu ucapan Eida yang ternyata tidak bisa dia pegang sendiri, yaitu terkait Boruto. Dulu sesaat setelah Eida menukar takdir Boruto dan Kawaki, Eida mendatangi Boruto untuk meminta maaf, dan sebagai tindakan rasa bersalahnya, dia berjanji tidak akan mencari tahu tentang Boruto, dan dia tidak akan memberitahu orang lain lokasi Boruto. Tapi saat Mitsuki menghubungi Shikamaru terkait munculnya Boruto di Konoha, Mitsuki meminta Shikamaru untuk menghubungi Eida dan menanyakan lokasi Boruto persisnya. Kemudian tidak lama setelah itu Mitsuki berhasil tiba di lokasi Boruto. Artinya Eida sudah mengingkari janjinya, dan ini menjadikan dia semakin tidak bisa dipercaya. Sangat wajar Shikamaru tidak ingin pembicaraannya bocor kepada Eida and the gang, karena Shikamaru kemungkinan memang sudah mencurigai mereka. Tapi ada satu hal yang sangat disayangkan dalam chapter ini. Sebelum Boruto menjawab pertanyaan Shikamaru terkait identitas aslinya, Boruto
Boruto justru berhasil disergap oleh Mitsuki berkat informasi dari Eida. Sebenarnya saat itu Boruto sudah berhasil kabur menjauh dari desa dengan cara terbang, di mana hal itu merupakan kemampuan Otsutsuki pertama yang dia gunakan sejak time skip. Tapi menakjubkan, entah bagaimana hanya dengan berlari, Mitsuki berhasil mengejar Boruto. Mereka pun kini berhadapan, dan Boruto tidak bisa menghindar lagi. Sehingga itu akan menjadi pertarungan yang cukup intens. Walaupun kemungkinan besar Boruto tidak akan menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Walaupun harus kita akui, saat ini Mitsuki sudah benar-benar berkembang pesat. Dia sudah menjadi sangat kuat. Sage mode sendiri adalah salah satu kekuatan yang tidak semua orang bisa menggunakannya. Memang Mitsuki adalah seorang manusia buatan yang bisa saja sudah dimodifikasi kekuatannya, termasuk kemampuannya menggunakan Sage mode. Mitsuki sendiri sudah bisa menggunakan Sage mode sejak dia kecil, dan 3 tahun sudah berlangsung sejak saat itu. Artinya Mitsuki sudah benar-benar menguasai dan mengeksplorasi kekuatan Sage mode ini. Dan jelas hal itu akan membuat Boruto kerepotan. Boruto sendiri bahkan mengkonfirmasi bahwa dia akan sedikit kesulitan menghadapi Mitsuki. Tapi perlu diingat, Boruto saat itu hanya mengatakan sedikit, yang artinya kekuatan Boruto lebih besar dari Mitsuki. Mitsuki masih belum berada di level yang sama dengan Boruto yang memiliki segudang kemampuan. Entah itu berasal dari garis keturunannya, dari Otsutsuki, dari Sasuke, dan dari Kashin Koji. Boruto akan jauh lebih unggul. Boruto akan kesulitan hanya karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Satu hal yang menarik dari kekuatan Mitsuki ini, Kawaki yang merupakan seorang Otsutsuki yang mewarisi kekuatan Ishiki, entah bagaimana caranya bisa dibuat tidak sadarkan diri oleh Mitsuki. Ini cukup aneh dan membingungkan. Apakah itu karena begitu tidak waspadanya seorang Kawaki? Atau apakah itu karena indera Kawaki yang justru sudah tumpul? Atau bahkan kemampuan Mitsuki lah yang sudah satu level dengan Kawaki? Kita masih belum bisa menjawabnya sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Kawaki. Tapi kemungkinan besar, ular yang Mitsuki keluarkan sesaat setelah Kawaki memberitahu Mitsuki bahwa dia merasakan Boruto. Ular itu mulai menyelinap dan menggigit Kawaki hingga dia tidak sadarkan diri karena racunnya. Jika itu yang terjadi, maka Kawaki hanya sedang tidak fokus dan mengurangi rasa waspadanya. Karena dia tahu Mitsuki yang selalu mengikutinya bagai orang bodoh tidak akan mungkin bertindak jahat kepadanya. Dan momen itu pun menjadi momen puncak ketidakpercayaan Mitsuki kepada Kawaki. Bagaimana menurut kalian tentang Boruto to Blue Vortex chapter 6 ini? Terutama tentang Shikamaru yang akhirnya menyadari Boruto adalah anak dari Uzumaki Naruto. Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.